Belakangan ini, Croffles menjadi salah satu snack yang sangat populer di Asia. Karena banyak penggemarnya dan tidak sedikit orang yang rela mengantri berjam-jam. Maka dari itu, kalian bisa menjadikan Croffles sebagai peluang bisnis. Apalagi modal satu croffle itu hanya 1 hingga 3.000 rupiah saja. Nah, di video kali ini Mrs. Culinary akan membongkar resep rahasia cara membuat adonan croffle yang sangat gampang, tanpa diulen, enak, modal kecil, dan dengan topping dan rasa yang belum pernah ada. Simak videonya ya, karena banyak tips dan trik yang akan dibagikan. Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 250 gram tepung protein tinggi, 150 gram unsalted butter yang beku, 50 gram gula pasir, 7 gram atau 2 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh garam, dan 120 ml susu full cream. Dan untuk toppingnya, Mrs. Culinary akan menggunakan cookies Good Time. Cookies Good Time ini saya beli di Indomaret dekat rumah saya. Mrs. Culinary akan menggunakan Good Time Rainbow, Good Time Classic, dan juga Good Time Double Choc, ini yang 72 gram ya. Dan kebetulan kalau kalian beli Good Time di Indomaret variasi apa saja, Good Time lagi ada promo di Indomaret cuma Rp4.900 saja dari tanggal 20 sampai 26 Oktober 2021. Super hemat banget kan? Oke, next kita akan persiapkan bahan adonan crofflesnya. Pertama, kita hangatkan susu full creamnya. Ini kita masak hingga hangat saja ya. Jangan kepanasan, kalau enggak raginya mati. Lalu kemudian kita campurkan susunya bersama ragi instan. Kita aduk sebentar lalu kita diamkan 15 menit. Dan kalau bahan-bahannya sudah siap semua, sekarang kita buat adonannya. Kita campurkan gula dan juga garamnya ke dalam terigu, lalu kita aduk hingga rata. Kemudian kita akan parut butternya. Kalian harus pastikan bahwa butter ini beku ya, agar mudah diolah. Butter ini kalian bisa gantikan atau dicampur dengan mentega beku dengan takaran yang sama ya. Nah, ini kalau butternya sudah kita parut, baru kemudian kita campurkan ke dalam terigunya. Dengan tangan yang bersih kita remas-remas hingga butternya tercampur. Kita campur hingga teksturnya kayak pasir kasar seperti ini ya. Dan setelah 15 menit kalau raginya sudah aktif, baru kemudian kita tuang susunya. Kita aduk sebentar hingga menyatu. Ini kita nggak perlu ulenin ya. Adonan ini sangat gampang sekali. Dan kalau menggunakan sarung tangan pasti akan lengket kemana-mana. Jadi kalian gunakan tangan yang bersih aja ya. Dan kalau adonannya sudah tidak lengket lagi di tangan, berarti sudah tercampur hingga sempurna. Baru kemudian kita bungkus di dalam plastik cling wrap. Ini kita bentuk kotak agar nantinya gampang dibentuk. Lalu kemudian kita simpan dalam freezer selama 1,5 jam. Setelah 1,5 jam kita keluarkan dari freezer. Kemudian kita taburkan terigu di atas meja. Berikut juga dengan rolling pin kita baluri dengan terigu. Nah, ketika kita roll pasti akan susah di awal karena adonannya itu masih beku. Tapi tenang aja karena nantinya akan mudah meleleh. Kalau kita roll jangan khawatir kalau sobek-sobek dan pinggirannya jelek seperti ini ya. Jadi tenang aja karena akan jadi cantik sebentar lagi. Rollnya itu cukup 2 arah saja, memanjang dan juga melebar. Kalau sudah agak melebar baru kita lipat seperti buku. Seperti ini ya lipatnya. Dan kalau sudah, baru kita balik adonannya, lalu kita roll lagi memanjang dan juga melebar. Ini cukup gampang sekali, prosesnya begini aja. Hanya saja kita perlu mengulang melipat buku hingga 3-5 kali. Mau lebih banyak pun silahkan ya.
Karena dengan cara seperti ini, kita sedang membentuk layer untuk membuat croissantnya. Lebih banyak layer akan lebih crispy croffles-nya. Nah, kalau chef di Prancis ketika mereka bikin croissant, mereka membuatnya hingga 55 layer. Gila ya, banyak banget. Cuman kita nggak perlu banyak-banyak, ini saya cukup 5 kali saja. Lalu kemudian kita bungkus dengan plastik cling wrap yang sudah kita taburi dengan terigu. Kemudian kita simpan di dalam kulkas 3-24 jam. Ini kita simpan di kulkas ya, dan bukan di freezer. Nah, ini yang sudah saya simpan selama 1 malam di kulkas. Ini adonannya akan sedikit keras, tapi nggak apa-apa. Kita tekan-tekan sedikit seperti ini. Dan kalau sudah, baru kemudian kita lebarkan lagi. Kemudian kita roll memanjang dan juga melebar. Karena adonan ini sangat elastis, jadi kita bisa roll memanjang hingga 40 cm panjangnya. Nah, seperti ini ya. Ini ukurannya adalah 40 cm kali 25 cm. Kalau sudah, kita potong menjadi 2 jadi 20 kali 25 cm per potongnya. Dan kemudian kita potong lagi hingga jadi 4 bagian. Jadi satu potongannya itu adalah 5 kali 25 cm. Lalu satu potongannya itu kita potong lagi diagonal seperti ini. Jadi kalau sudah kita potong semua, total croffles-nya itu akan menjadi 16 piece. Lalu kita ambil satu piece segitiga seperti ini dan lebarkan dengan rolling pin. Potongnya di tengah-tengah seperti ini, lalu kita roll ke arah ujung segitiga. Nah, jadinya seperti ini ya. Dan kalau sudah kita roll, kalian bisa masukkan ke dalam plastik dan simpan ke dalam freezer hingga berbulan-bulan. Adonan inilah yang sering dijual di toko-toko online. Jadi kalian bisa jual dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau nggak mau disimpan di dalam freezer, kita bisa langsung gunakan. Tapi sebelum dimasak, kita harus proofing selama 1 jam hingga adonannya mengembang. Dan sembari menunggu proofing, kita buat topping croffles-nya. Di dalam wadah kita masukkan 100 ml whipping cream dingin, lalu kita mix hingga soft peak. Kalau kalian ingin krim yang manis, tinggal tambahkan gula dan mix dengan whipping creamnya. Nah, ini sudah soft peak ya. Baru kemudian kita simpan ke dalam piping bag. Next, kita siapkan coklat cair atau kalian juga bisa menggunakan donut glaze. Ini saya menggunakan dengan warna putih dan yang coklat. Donut glaze ada yang warna-warni, ada yang ungu, hijau, kuning. Jadi bebas-bebas aja ya, mau warna apa saja. Kemudian saya masukkan juga ke dalam plastik kecil untuk menghias croffles-nya. Bahan yang selanjutnya kita butuhkan adalah 1 bungkus Good Time Classic. Mrs. Culinary menggunakan cookies Good Time karena tekstur cookiesnya itu renyah dan kepingan coklatnya itu berlimpah. Ini dimakan sendiri aja udah enak banget. Jujur, ini adalah salah satu my favorite cookies. Next, kita akan hancurkan Good Time Classic ini menggunakan plastik. Seperti ini ya remukannya. Ini wangi banget loh by the way. Lalu kalau setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang cantik seperti ini. Sekarang kita bisa membuat croffles-nya. Biasanya adonan croffles ini ditaburi dengan gula, tapi kali ini kita ke next level croffles. Kita taburi dengan remukan cookies Good Time Classic. Kita baluri yang banyak agar setiap gigitannya itu terasa cookies Good Time-nya. Kita ulangi prosesnya hingga semua croffles terbaluri dengan remukan Good Time Classic. Dan yang berikutnya kita akan memasak croffles-nya dengan cetakan waffle. Ini saya menggunakan cetakan kompor, kita panaskan dulu cetakannya. Dan jika sudah panas, baru kita kecilkan apinya. Di sini Mrs. Culinary tidak mengoleskan mentega atau minyak, karena nanti croffles-nya tidak akan garing. Kemudian kita masak croffles-nya 4-7 menit dalam api yang paling kecil. Kita balik sesekali setiap 30 detik agar croffles-nya tidak gosong. Nah, ini dia setelah 5 menit, croffles-nya sudah cantik warnanya. Kita dengerin ya crispy-nya.
Garing banget kan? Ini kalian juga bisa melihat banyaknya layer di croffles ini. Oke, sekarang kita akan hias dengan topping yang pertama. Kita hias crofflesnya dengan whipping cream. Lalu saya akan menggunakan Good Time Double Choc untuk di atasnya. Seperti ini ya. Kemudian kita taburi remukan cookies Good Time Classic di atasnya. Lalu kita tambahkan lagi potongan cookies Good Time biar makin rame dan juga enak. Nah, jadinya seperti ini. Cantik kan? Next, saya akan menggunakan Good Time Rainbow. Kita lakukan yang sama ya. Kita remukan cookiesnya hingga ukuran sedang. Nah, yang saya suka dengan Good Time Rainbow, selain enak rasanya, tapi juga karena warnanya itu warna-warni, jadi cantik lihatnya. Nah, kalau sudah, kemudian kita tambahkan potongan Good Time Rainbow, lalu kita hiasi di atas whipping creamnya. Dan topping yang terakhir adalah membuat Good Time Croffle Pop. Crofflesnya kita tusuk dengan pisau di bagian bawah, lalu kita masukkan popsicle stick. Jadinya lucu seperti es krim ya. Lalu kemudian kita hiasi dengan coklat atau donut glaze yang warna putih. Dan kalau sudah, saya akan taburi dengan potongan Good Time Cookies Rainbow hingga full memenuhi crofflesnya. Kemudian di atasnya kita hiasi lagi dengan coklatnya dan taburi dengan sprinkles warna-warni. Nah, jadinya seperti ini. Next croffles yang saya akan hias adalah coklat putih seperti ini. Lalu saya taburi dengan Good Time Classic, lalu saya hiasi dengan coklat. Croffles pop ini kalau dikasih ke anak-anak, pasti mereka sangat suka. Dan yang terakhir dengan membaluri coklat di atas croffles, baru kemudian kita taburi dengan Good Time Double Choc. Jadi croffles yang satu ini nyoklat banget rasanya. Nah, ini saya mau coba yang Good Time Croffles Pop-nya ya. Wah, gila ini sih enak banget loh guys. Next, saya akan coba Good Time Croffles yang whip. Aduh, ini sih benar-benar nikmat loh. Crofflesnya itu crispy, ditambah Good Time cookies, ini betul-betul next level croffles. Croffles Good Time ini benar-benar enak banget. Selain untuk jualan, kalian juga bisa menikmati di rumah bersama anak-anak, bersama keluarga, dan karena sekarang kalian sudah bisa membuat croffles ini, jangan lupa dicoba resepnya ya teman-teman. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time. Bye!